Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. 13 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menarik nafas dengan begitu segar di pagi yang mulia ini. Kita baru saja melakukan salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, sehat, banyak amal solehnya. Dan mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, karena cepat ataupun lambat kita pasti akan meninggal dunia, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini sebagaimana yang saya sampaikan pada subuh yang lalu, bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita akan mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau sebagai seorang bisnismen, beliau sebagai seorang pedagang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin, hari ini kita libur. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya setiap kita bertemu dengan bulan Maulid, kecintaan kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berselawat. Jadi bukan Rasul yang meminta kita berselawat, tapi perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Rasul. Maka kemudian Allah mengatakan, berselawatlah kamu kepada Rasul. Apabila kita sekali berselawat kepada Rasul, maka Rasulullah akan berselawat 10 kali kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang harus kita perbaiki dan terus kita tambah semakin hari semakin baik adalah semakin mendekatkan diri kita kepada pola hidup, gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tema pembahasan kita adalah masalah ekonomi, maka pada pagi ini kita akan melihat apa yang melatar belakangi kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbisnis. Apakah Rasulullah seorang bisnismen? Iya. Rasulullah SAW sudah terlibat dengan perdagangan itu di umur 12 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak riwayat kita dapatkan bahwa umur bisnis Rasulullah itu lebih panjang dibandingkan umur kenabian. Kemarin kita sudah bahas, kalau umur kenabian itu 23 tahun, diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun, Rasulullah meninggal di umur 62, lebih sedikit 63 tahun. Nah, sedangkan umur Rasulullah berbisnis itu Rasulullah sudah terlibat dengan dunia dagang di umur 12 tahun. Beliau berhenti secara total itu ketika diangkat nabi, menjadi nabi. Jadi pada umur 40 tahun. Jadi umur Rasulullah berbisnis itu 28 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih spesifik, itu di umur 37 tahun atau 38 tahun Rasulullah sudah mulai off. Kenapa? Karena beliau tidak perlu lagi bekerja, uang bekerja untuk beliau. Ini kalau kita pakai istilah Robert Kiyosaki. Jadi uang bekerja untuk Rasulullah, bisnis Rasulullah tidak lagi bekerja, dia menjadi owner dari sebuah perusahaan besar yang dimiliki bersama Khadijah, yang kemudian orang bekerja untuk beliau. Disitulah kemudian Rasulullah melakukan tahanus, sering pergi ke Gua Hira. Jadi ketika puncak kekayaan sudah dimiliki, ketenangan dicapai, Rasulullah sudah mulai berpikir dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu yang akhlaknya begitu rusak. Maka mulailah beliau pergi ke Gua Hira. Jadi kalau boleh kita katakan, beliau terlibat dalam bisnis itu sebenarnya sampai umur 37 tahun. Jadi ada 25 tahun. Tapi tetap umur bisnis beliau itu lebih panjang dibandingkan umur Rasulullah diangkat menjadi nabi.
Maka banyak praktek ekonomi syariah hari ini sebenarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah pra kenabian, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ada dua hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari buku yang saya ambil. Kita ada beberapa buku nanti yang akan kita coba angkat dalam bulan Rabiul Awal ini tentang bisnisnya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, The Super Leader and Super Manager, yang dikarang oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Itu ketika beliau membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi bisnismen, dia menyimpulkan dua hal. Pertama, apa yang menyebabkan Rasulullah SAW itu perlu kita contohi dalam bisnis dan itu kemudian mendorong kesuksesan bisnis beliau. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal utama Rasulullah SAW dalam berbisnis adalah kepercayaan, trust, atau disebut dengan amanah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, money is not number one capital in business. The number one capital is trust. Jadi dalam bisnis itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya uang, akan tetapi bagaimana orang percaya sama kita, itu lebih penting. Ketika orang tidak percaya sama kita, misalnya ada orang menempatkan modal sama kita untuk berusaha, karena dia tidak yakin, dia minta jaminan. Ibarat sederhana lah, kalau kita ingin dapat pembiayaan sama bank syariah gitu ya, dia akan minta jaminan. Apa yang dijaminkan? Aset apa yang Bapak miliki? Tanah apa yang punya sertifikat yang bisa dijaminkan, digadaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah karena beliau sejak dari awal sudah dikenal sebagai pribadi yang amanah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka awal transaksi bisnis beliau itu terjadi sebenarnya awalnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau berdagang. Berdagang itu sebelumnya diawali sebagai pengembala kambing. Nanti di sini dalam banyak sejarah kita mendapatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata profesi beliau menjaga kambing ini, merawat kambing ya, lalu beliau dapat upah dari mengembala kambing, itu adalah pembelajaran yang terpenting nanti yang jadi modal yang kedua. Modal yang kedua itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu mempunyai kemampuan teknis terkait bisnis yang dijalankan, dan itu harus dicarikan ilmunya. Jadi membangun ilmu ataupun pemahaman dalam wirausaha itu bisa dipelajari, tapi membangun trust itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, Rasulullah ketika kecilnya beliau sudah dianggap sebagai orang yang mendapatkan gelar Al-Amin, amanah, dapat dipercaya. Di samping kemudian beliau mengembala kambing, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, modal kecil beliau itu terjadi pertama sekali adalah dari wadiah, kalau kita bilang sekarang, titipan. Yang anak-anak yatim Mekah ini, yang orang tuanya meninggal, dia punya aset di orang tuanya, itu dititip sama Nabi Muhammad SAW, Muhammad kecil, yang kemudian Nabi Muhammad memutar. Keuntungannya dikasih kepada mereka, mereka bagi hasil dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Jadi mulailah kepercayaan itu tumbuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini nanti bisa kita lihat sejarahnya ketika beliau melakukan hijrah. Pekerjaan yang beliau lakukan sebelum beliau berangkat hijrah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang-barang titipan dari orang-orang kafir Quraisy. Itu membuktikan bahwa walaupun mereka menolak Muhammad dengan keimanannya, tapi mereka percaya dengan kepribadian beliau. Walaupun mereka berbeda agama, walaupun Rasulullah mendakwahkan mereka, lalu Rasulullah tidak bisa bernegosiasi dalam keimanan kepada mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi mereka percaya apapun yang dititip sama Muhammad itu pasti akan selamat. Dan ini modal yang paling utama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ketika kita ingin memulai bisnis. Jadi kalau kita bisnis alanya Nabi Muhammad SAW, mengikuti Rasulullah SAW, ini yang harus kita bangun. Orang percaya nggak apa sama kita. Jadi bukan dulu kita mengatakan, wah saya punya kemampuan teknis, saya punya pengalaman yang begitu lama di dunia bisnis ini. Kalau orang nggak percaya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sulit kita kemudian untuk berbisnis. Jadi di umur 12 tahun Rasulullah SAW itu sudah melakukan upaya usaha. Beliau sudah mulai berdagang, pergi ke Syria. Umur 17 tahun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah mulai usaha secara mandiri.
Nah, bagaimana beliau usaha mandiri? Ini dibuktikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semakin meningkat dan orang sudah memberikan modal kepada Rasulullah, dan salah satu yang memberikan modal kepada Rasulullah pada umur 17 tahun, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah Khadijah. Rasulullah berbisnis dengan Khadijah dalam banyak riwayat kita dapatkan itu hanya 5 kali. Sebelum kemudian beliau menjadi owner. Kenapa beliau jadi owner? Karena dia menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun. 3 perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Ya, dalam satu riwayat saya dapatkan di sini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW membawa dagangannya Khadijah ke Syria, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keuntungan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu setara dengan 2 unta. Keuntungan yang diberikan kepada Khadijah. Unta kendaraan yang paling mahal pada waktu itu. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kebahagiaan Khadijah melihat dagangannya untung, maka kemudian Khadijah memberikan bonus kepada Rasulullah SAW. Nah, perjalanan terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah dengan Khadijah, dengan bisnis Khadijah, polanya itu pola mudharabah. Maka tadi saya katakan bahwa mudharabah itu adalah praktek bisnis yang dilakukan pra-Islam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bagaimana Khadijah memberikan modal sepenuhnya kepada Muhammad, dia bebas melakukan investasi, melakukan kreativitas, dia putar itu uang. Keuntungan dibagi 2, modal dikembalikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam satu riwayat di sini dijelaskan Rasulullah SAW itu pergi ke Yathrib. Ini termasuk daerah yang begitu banyak produksi garmen. Jadi beliau ingin membeli pakaian yang kemudian akan dijual. Di situ ada kepercayaan Khadijah yang mengikutinya yang namanya Maisarah. Disitulah kemudian beliau menginformasikan kepada Khadijah bagaimana ketika Rasulullah berdagang itu awan mengikuti Muhammad, sehingga suasana tempat lain panas, di situ tidak panas. Nah, ini digambarkan dengan begitu apik, begitu baik oleh Maisarah kepada Khadijah, dan Khadijah adalah wanita terkaya di kota Mekah yang sudah dilamar oleh banyak pria kaya lainnya, tapi tidak ada satupun yang cantol sama Khadijah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari cerita yang diceritakan oleh Maisarah adalah kecenderungan akhirnya terjadilah pernikahan pada umur Rasulullah SAW umur 25 tahun. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika umur 25 tahun ini mulailah Rasulullah bukan lagi sebagai orang yang mengelola keuangan ataupun bisnis, tapi Rasulullah berubah menjadi owner, pemilik dari perusahaan. Jadi Khadijah memberikan keluasan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad untuk mengelola bisnis yang dimiliki oleh Khadijah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah itu, kalau para ulama itu membagi kepada 3 fase kehidupan Rasulullah dalam bidang harta, dalam bidang bisnis. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ya, kemarin kita sudah jelaskan bukti beliau itu kaya sebagai seorang pemuda. Pada umur 25 tahun beliau menikahi Khadijah. Maharnya itu 12 on. 12 on itu berarti 1 on itu kan 100 gram ya. 12 on berarti 1 kilo 2 on, 200 gram. Kira-kira kalau uang kita hari ini emas 1 kilo 2 on hampir lebih 1 miliar, Pak. Kemarin harga emas 1 mayam itu 3,3. Itu di harga 2.800.000. Kita bilanglah 800.000 kita. Maka 800 juta kalau 1 kilonya. Kira-kira ada enggak anak muda sekarang yang menikah dengan mahar? Saya terima nikah si Pulana binti Pulan dengan mahar 1 kilo emas. Saya pikir jamaah pingsan. Wah, ngeri nih ceweknya, mahal kali. Nah, ini membuktikan bahwa itu kalau dalam, saya pernah membaca khutbahnya pengantar yang diberikan oleh Abi Thalib ketika melamar Khadijah. Beliau mengatakan, Muhammad
adalah laki-laki yang terbaik dari kaum kami, yang layak, yang sekufu untuk mempersunting seorang yang bernama Khadijah, karena dia juga seorang bisnismen. Jadi beliau, riwayat yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menyatakan bahwa Rasulullah menikah Khadijah, maharnya itu 100 ekor unta. Kalau unta hari ini saja itu unta biasa, bukan unta pilihan, itu harganya sekitar 15 juta. 100 ekor unta 1,5 miliar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad itu pernah mencapai puncak kekayaan. Jadi kalau dikatakan Muhammad itu enggak bisa kita contoh dari sisi bisnis, itu tidak tepat. Karena Rasulullah SAW itu adalah uswah dan qudwah bagi kita. Jadi kalau kita bicara bisnis, ada sebenarnya, karena Rasulullah pernah menjadi seorang pedagang, beliau pernah mengelola ekonomi. Nanti ke depan kita lihat lebih mendalam bagaimana pola ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah pasca beliau diangkat menjadi nabi, karena beliau menjadi pemimpin. Bagaimana beliau membangun pasar, bagaimana beliau mendorong sektor ekonomi tumbuh bagi masyarakat, sehingga dalam masa kepemimpinan Rasulullah yang tidak terlalu lama, itu kota Madinah menjadi kota yang dikuasai bisnisnya oleh kaum muslimin. Semua barang ekspor yang masuk ke sana kena cukai, tapi barang ekspor dari kota Madinah keluar tidak dikenakan cukai. Terjadi putaran ekonomi yang sangat cepat di kalangan para sahabat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mulailah semua aset yang dimiliki oleh Rasulullah beliau stop. Jadi umur 37 tahun itu stop. Mulailah di umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, maka kekayaan beliau didedikasikan semuanya untuk kepentingan kaum muslimin, pembebasan budak, kaum muslimin yang masuk Islam kemudian disiksa, beliau subsidi, maka hartanya habis. Nanti bisa dibaca ketika dalam buku yang ditulis tentang Khadijah. Saya lupa bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu tentang riwayat tentang kehidupan Khadijah. Itu Khadijah ketika meninggal dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu Rasulullah datang dan beliau menangis. Beliau mengatakan, sungguh sedih engkau wahai Khadijah, kekayaan yang begitu banyak, ketika engkau meninggal dunia engkau dalam keadaan yang seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Khadijah? Ya Muhammad, apabila engkau akan menyeberangi 2 buah jurang tebing untuk menyampaikan dakwah, dan engkau tidak mendapatkan jembatannya, tidak ada lagi harta yang bisa kusumbangkan, maka aku bersedia menjadikan tubuhku, Allahumma shalli ala Muhammad, sebagai jembatan untuk engkau seberangi, engkau menyampaikan dakwah, lalu tubuhku jatuh ke dalam jurang tersebut. Masya Allah. Itu dedikasi Khadijah. Subhanallah. Nanti kalau kita bahas lagi bagaimana Khadijah menjadi seorang istri yang teladan, maka Rasulullah itu sangat tidak bisa melupakan Khadijah, sehingga Aisyah pun cemburu kepada Khadijah, karena beliau adalah wanita pertama di saat orang menolak dakwah Rasulullah, maka Khadijah menjadi orang yang memberikan perisai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bumper dalam dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup Rasulullah mulai deklan dari sisi harta, kekayaannya mulai berkurang, hidupnya normal. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup beliau di akhir hayatnya dalam keadaan yang sangat sederhana. Beliau pernah tidak makan, padahal beliau adalah seorang pemimpin, mengikat batunya di perut, ya, sampai kemudian menunggu ada sahabat yang datang untuk memberikan dan memasak makanan kepada beliau. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena beliau ingin menjaga kehormatannya dan juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya siklus bisnis itu naik turun. Ada kayanya, ada untungnya, nanti turun. Siklus kehidupan kita seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini puncak kekayaan kita mungkin naik di umur 45, 50. Masih kita berusaha. Nanti umur pensiun, turunlah pendapatan kita. Itulah kehidupan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ketika kita tidak punya kita sabar, ketika kita punya kita bersyukur, ketika diambil oleh Allah kita datang tidak bawa apa-apa, kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan harta yang kita miliki ini menjadi asbab bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam syurga. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dari sisi yang lain, bagaimana bisnis dikelola oleh Rasulullah SAW, terutama kalau tadi kita bicara bagaimana beliau meraih kepercayaan karena amanah, jujur,
lalu kemudian beliau punya kemampuan segi teknis dalam berdagang sehingga keuntungan itu berlipat ganda. Nanti kita lihat bagaimana pola dagang Rasulullah SAW, bagaimana ketika beliau menjual barang, bagaimana beliau menentukan keuntungan, itu direkam secara baik dalam sejarah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya sejarah kehidupan manusia yang ditulis dalam jumlah buku yang cukup banyak, yang diteliti dalam riset yang begitu banyak, hanya ada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam berbagai bahasa di dunia, ya, ditulis dalam bahasa Jawa juga, dalam bahasa Aceh mungkin ada juga dijelaskan, dan dibaca oleh ribuan orang, baik yang pro maupun yang kontra. Itulah pribadi yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai seorang Muslim, ketika masuk Rabiul Awal, sepatutnya karena kecintaan Rasulullah kepada kita, marilah kemudian kita terus membaca, mengulang, lalu lihat dan ngacak diri kita. Saya sudah sesuai enggak dengan pribadi Rasul? Kita tidak mungkin sempurna, tapi kita mendekati pribadi yang teragung dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.